Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan, Abuya pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan serta wakil, para ustaz dan ustazah, kemudian anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kita semuanya? Sehat? Ada yang tidak mandi pagi ini? Itu. Hey. Yang tidak mandi angkat tangan. Satu orang. Yang tidak gosok gigi angkat tangan. Heboh. Biasanya yang heboh itu tak mandi tu. Baik, anak-anak sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini Allah masih beri kita hidup. Alhamdulillah. Semoga kita bisa lebih memaknai hidup ini dengan baik. Setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita hidup di atas dunia ini, disitulah kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan diri kita. Yang bisa merubah diri kita itu siapa? Abuya cuma mentransfer ilmu, mencontohkan adab. Ustaz ustazah juga begitu. Berubah nak berubahnya kalian, walaupun 6-7 tahun, 14 tahun di pondok ni, mengabdi pula, orang ngabdi setahun itu 7 tahun pula ngabdi lagi. Kalau memang tidak ada keinginan untuk berubah, bakalan tidak berubah. Ustaz cerita, dan cerita ini sudah dapat izin nih dari yang bersangkutan. Ustaz ngajar ngaji bukan bekas ya, pernah dulu nyantri pondok di Jawa. Usah kita sebut pondok pesantren yang mana. 7 tahun, 6 tahun sekolah, ngabdi 1 tahun. Lebih kurang 5 tahun tak lagi dia boleh dikatakan sudah tak rutin sama mengamalkan agama nih Ustaz. Bekerja di salah satu rumah makan, kebetulan Ustaz ngajar ngaji di rumah makan tuh. Apa yang terjadi? Tak bisa lagi baca Quran. Huruf-huruf Al-Quran lupa. Yang paling lupa dia sodo tozo. Hilang semua.
ini membuktikan bahwa lulusan pondok pesantren, guru dan ustadz-ustazah hanya mentransfer ilmu dan mendidik adab kalian di sini. Berubah tak berubah itu kembali kepada diri saya. Kenal dengan Abu Talib? Siapa Abu Talib? Apakah Abu Talib itu baik? Baik nak? Baik. Nabi kita diasuhnya usia 8 tahun sampai menikah dengan Siti Khadijah. Kalau kita baca sejarah, bagaimana Abu Talib ini memperlakukan ponakannya, luar biasa. Karena keberkahan dirasakan oleh Abu Talib dan istrinya. Siapa nih nama istri Abu Talib tuh? Siapa? Ada yang dapat? Ada yang ingat? Siapa nama istri Abu Talib? Siapa? Lupa ya. Tak salah namanya Fatimah binti Sa'ad. Merasakan kebaikan yang didapat setelah mengasuh baginda Rasul kecil ini. Dalam sejarah itu jelaskan kalau nanti makanan itu sedikit, anak Abu Talib itu banyak juga. Disuruh dulu baginda Rasul itu untuk minum dan makan. Nanti cukup semuanya. Allahu Akbar. Sayang Abu Talib, sayang. Sampai pada akhirnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Sampai akhirnya Nabi menerima wahyu dan diberi tugas untuk berdakwah. Abu Talib itu selalu tampil. Dan hampir pemimpin kafir Quraisy itu tak ada yang berani, karena selagi masih ada Abu Talib. Karena Abu Talib itu juga pemimpin Quraisy. Tapi sayang Abu Talib tidak seakidah dengan Rasulullah. Ketika Abu Talib itu sakaratul maut, datanglah Nabi menghampiri. Wahai pamanku, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Ternyata di samping Abu Talib itu tidak ada Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Abu Talib, tak ingat kau janji setia kita? Kita tak pernah meninggalkan agama anak moyang. Tak malu kau nanti ditertawakan oleh wanita-wanita Quraisy, dibilang kau pemimpin yang tak punya pendirian. Karakter orang Arab jahiliyah itu adalah teguh dengan pendirian. Akhirnya menutup diri dan tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Maka inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya satu ayat dalam Al-Quran. Salah Ustaz, di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas surah keberapa sih? Berapa? Hah? Surah keberapa surah Al-Qasas? Lupa lagi. 28. Tepatnya di ayat yang ke-56. Apa yang Allah turunkan ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Allahu Akbar. Seorang nabi kekasih Allah, dekat dengan Allah, tapi tidak diberi kuasa oleh Allah untuk bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Nabi kehendaki. Apalagi kita. Kalian jangan ngaku dulu mak bapak kalian soleh soleha. Saya begini Pak Ustaz. Ayah saya ada 4 kali hajinya. Mak saya guru mengaji di kampung. Atuk saya punya pondok juga di kampung. Sayang seperti ini Ustaz. Itu kan keluarga kita. Kita sendiri macam mana? Sesungguhnya engkau Muhammad tak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kasih. Walakinnallah yahdi man yasha. Melainkan Allah lah yang punya kuasa bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Penggalan ayat yang pertama ini sepertinya susah betul mendapatkan petunjuk Allah ini. Tapi ternyata Allah akan berikan hidayah itu, akan Allah berikan petunjuk itu.
kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah akan berikan ilmu itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu usaha kita apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah lebih maha tahu siapa di antara hambanya yang selalu MAU. Apa? Apa MAU? Kalau ada orang Minang di situ Nio. Namuah. Kalau kampung ustaznya mau Nio. Siapa yang mau? Allah beri. Jadi kata kuncinya kemauan. Adik-adik sekalian, Abuya yang kita muliakan serta ustaz-ustazah, bahkan di ayat yang lain Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau bukan malu pesantren ikhwan mah mana nih? Ayo, siapa yang bisa terjemahnya tadi? Sesungguhnya alung kalian makan udah makan? Hah? Puasa Pak Ustaz? Mantap. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubah. Berapa tahun pun kalian di pondok nih, setiap saat guru mentransfer ilmu, ustaz memberikan adab, contoh adab yang baik, tapi kalau kalian sendiri yang tidak mau, takkan bisa. Maka kemauan itu menjadi dasar Allah akan menuntun kita untuk kepada yang lebih baik lagi. Semoga adik-adik semuanya datang ke sini bukan karena terpaksa, tapi karena memang kemauan sendiri. Pagi besok kita libur kata kau, acara gitu mah tidak bisa, bebas loh acara lah. Jadi harus ada kemauan. Dan ingat, kemauan itu, kehadiran kekalian adik-adik semua di sini harus juga dibarengi dengan niat yang tulus. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Niat tadi sudah disampaikan oleh asatidz kita, ustaz kita. Kita memperingati Isra dan Mi'raj sudah setiap tahun kita peringati. Tapi mesti setiap kita memperingati harus ada yang bertambah, harus ada yang berubah, harus ada yang meningkat dari pribadi kita ini. Tadi Pak Ustaz kita, jadi kisi-kisi ceramah Pak Ustaz dia sampaikan, Pak Ustaz ini jadikan sebagai bahan muhasabah. Peristiwa Isra dan Mi'raj tadi disampaikan oleh guru kita bahwa peristiwa yang sebetulnya kalau dibaca dengan akal kita saja sesuatu yang tidak akan bisa mustahil terjadi. Tapi kalau sudah Allah yang menghendaki, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kalau sudah Allah menghendaki, cukup Allah mengatakan kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Izin Buya agak togak sedikit Buya. Gosong. Jangan pernah kalian merendahkan kawan. Jangan pernah kalian mengecilkan kawan. Boleh jadi kawan-kawan kalian yang belajar di pondok pesantren ini ada sisi kekurangannya, tapi ingatlah, jangan-jangan Allah sudah merancang untuknya sebuah keberhasilan yang luar biasa. Mudah bagi Allah. Apa yang kita banggakan? Mak kita, ayah kita punya kebun sawit, lalu belagak petata petinting kali ini pondok nih, tak ada gunanya. Yang kaya jangan sombong, yang pintar juga jangan sombong. Sesungguhnya di mata Allah itu sudah sama. Apakah yang membedakan kita di mata Allah? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang paling bertakwa. Sisi ketakwaan itu dua sayang. Hablum minallah
hablum minan nas. Kalau dikatakan bahwa takwa itu adalah kunci kemuliaan, di dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah katakan duribat alaihimuz zillatu wa aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan. Siapapun hidup di dunia ini pasti akan hina. Walaupun sudah dijamin oleh Allah akan diangkat beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Yuk terjemahnya apa? Yang kakak kelas tinggi mana? Adik ini kan belum belajar. Ya. Surat Mujadilah ayat 11 itu apa terjemahnya? Bercakap lah. Ini kali ini zaman digital ini. Generasi terhebat nih mampu bercakap. Ayo, silakan. Malu-malu. Ayo. Niscaya Allah akan mengangkat. Siapa yang diangkat? Orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dua ini kalian dapat di sini, bro. Iman diasah, ilmu ditransfer. Maka sangat-sangat berpotensi kalian untuk diangkat dan lebih punya posisi tinggi. Maka belajarlah kalian sungguh-sungguh. Beruntung Ustadz dari kecil bercita-cita ingin mondok, tapi udahlah, karena keadaan orang tua. Kalian pondok ini orang-orang hebat. Kalau adalah pondok pesantren sekarang ini mau Ustadz masuk pondok, merugi kalian. Disinilah kalian ditempa dan dibina. Maka tidak ada sesuatu yang tidak mustahil terjadi. Kalau sudah Allah menghendaki, kunci kemuliaan itu sudah kalian dapat. Iman sudah diasah, ilmu sudah ditransfer, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tak ada kalian akan menjadi sampah masyarakat nanti insya Allah. Karena kalian berada di tempat yang paling baik. Jangan pernah kalian berpikir mak bapak menyampaikan saya di pondok, tidak. Anak ustaz juga ada pondok, mohon kiai, tapi tidak ada rumah kikin. Kelas 2 di kuliah sekarang. Sama ustaz juga merasakan bagaimana, dan itu juga dirasakan oleh orang tua kalian. Belajar yang baik-baik. Kunci kemuliaan sudah kalian pegang. Tinggal kemauan bagaimana setiap kesempatan yang diberikan oleh ustadz ustazah gunakan dengan sebaik-baiknya. Abu Yahya yang kita hormati dan muliakan, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil terjadi. Kalau sudah Allah kehendaki, kun fayakun. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Abu Yahya kita tadi, bahwa perintah ibadah salat, peristiwa Isra dan Mi'raj, yang Isra-nya diceritakan dari mana? Dalam surah Al-Isra tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra-nya. Mi'raj-nya naik. Kalau kita baca sejarah proses naiknya Rasul melewati beberapa lapis langit. Ini sejarah lagi. Diceritakan langit pertama Nabi bersua dengan Nabi apa? Nabi siapa? Nabi Adam. Langit kedua Nabi berjumpa dengan siapa? Ini banyak pengikut nih. Nabi Isa atau ya. Langit ketiga Nabi jumpa dengan Nabi siapa? Nilai SKI-nya kemana nih? Nabi Yusuf. Capek na Musa bro. Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi bersua dengan Nabi. Harus dikuasai ya. Nabi Id. Langit kelima Nabi berjumpa dengan Nabi. Sahabat Nabi Musa. Harun. Langit keenam Nabi bersua dengan Nabi Musa. Langit ketujuh
Hebat pun kita anak-anak, tapi kalau kita nak berani, nak jadi. Harus berani. Ini sebentar lagi ini libur ya, Kiai. Nanti libur ya, Ramadan. Jangan sampai kalian jadi tukang ribut di masjid, lagi yang laki-laki. Ambil mic toat Bilal tuh. Ini dari pondok Al-Ikhwan tapi suruh azan nak mau. Bercakap tak pandai ke azan. Pandai, malas aku. Apa malas? Belajar pegang toa tu. Belajar jadi Bilal. Imam mungkin nanti dulu, kata nantilah. Harus. Ini kataupun punya ilmu tapi tak ada keberanian, tak menjadi. Nih. Terus Nabi naik Sidratul Muntaha menjumpai Allah SWT. Singkatnya, Nabi menerima perintah sholat. Nabi menerima perintah sholat. Dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang istimewa. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah tak langsung sampaikan wahyu itu kepada Nabi kita Muhammad, tapi lewat malaikat Jibril turun wahyu terdapat di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita haji juga begitu. Allah perintahkan ibadah yang lain juga begitu. Tapi khusus salat, Allah perintahkan dan disampaikan perintah itu kepada baginda Rasul, langsung perintah itu. Artinya apa? Dari proses menerima perintah itu saja sudah ada keistimewaan. Dan pastilah ibadah salat itu adalah ibadah yang istimewa. Coba kita diskusi ya. Yang kalian tahu apa sih hebatnya ibadah salat? Angkat tangan satu. Berani. Satu. Kalian sering salat? Subuh salat? Ada enggak salat? Salat ya. Subuh salat, 5 waktu sehari semalam dengan tahajud, duha semua. Apa yang kita tahu tentang ibadah salat? Apa sih hebatnya ibadah salat? Ya. Menjauhkan dari 70. Mantap. Apa lagi? Yang lain yuk. Ayo yang lain. Yuk. Ayo. Salat menjauhkan dari kemungkaran. Yang lain yuk. Menenangkan hati. Masya Allah. Kamu, betul. Mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa. Jangan hoi-hoi lah, kita ikutlah, woi. Bro. Mengapa salat? Ada apa dengan salat? Tambah. Menghapus dosa kecil. Dosa besar nak? Ayo. Cepat. Abang-abang, ayo. Jangan sama malu-malu. Malu tu boleh. Wal haya su'batu minal iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Tapi malulah pada tempatnya. Jangan malu dalam majlis ilmu, tak boleh malu. Tu malu meleset tu. Kalau majlis ilmu tak boleh Ayo, yang perempuan lagi. Apa? Yang perempuan. Bercakap kuat. Apa? Ayo. Jangan berani rame-rame lah. Apa? Mensucikan? Salat mensucikan, satu orang ngomong. Jiwa. Oh ya boleh juga lah. Tadi bersih, dosa. Sayang kali, sayang apa lagi yang lain? Ayo. Membersihkan hati yang busuk. Baik. Aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah diri orang yang salat dari perbuatan keji dan
Ayo yang sudah belajar tafsir, yang kelas tinggi, yang fahsya, yang mungkar itu apa? Bantu Pak Ustaz. Nah, bisi-bisi lah. Ayo, yang fahsya itu yang mana? Yang mungkar itu yang mana? Yang keji itu yang mana? Nah, Ustaz menyampaikannya, kalau salah luruskannya Pak Kiai. Kalau kita baca penjelasan dari mufassir tentang mungkar itu, yang fahsya, yang keji itu perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Lebih tegas lagi, perbuatan orang-orang yang memperturutkan nafsu seksual. Banyak kejahatannya, tidak ada yang bisa ditutupi dari kalian. Perzinahan, perselingkuhan, cinta lama bersemi kembali, cinta amal belum clear. Kalau punya piti tapi lah cewek-cewek itu mungkar, fahsya. Duit masih minta ke mama lah, panggil sayang karena orang. Itu meleset. Itu termasuk perbuatan keji yang fahsya. Dengar? Duit baru dikasih orang tua. Masa duit dikasih orang tua, kasih pula sama anak orang? Itu ada udang di balik bakwan. Ada maunya. Masa kalian untuk belajar tidak usah pikir-pikir itu dulu sayang. Kalau kau jadi orang hebat, perempuan tuh jadi kau sendiri. Maka belajar yang baik. Tidak usah chatting-chatting sayang. Masa ya chatting kawan kau udah tahajud, awaknya dah tahajud dah. Itu bagian dari keji ya, keji, fahsya. Nanti kalau udah besar tuh tipe-tipe seperti itu tipe itu. Yang perempuan nanti kalau udah punya laki orang diganggu juga. Kalau yang laki-laki udah punya bini orang disenyum juga dia. Itu yang fahsya. Maka kalau kita ingin terbebas dari penyakit memperturutkan hawa nafsu itu adalah perbaiki ibadah Allah. Yang mungkar itu yang mana? Perbuatan-perbuatan yang memperturutkan nafsu perut. Mencuri, menipu, merampok. Sandal kita tidak ada, diambil sandal kawan. Itu ngiri. Peci kita tidak ada, nampak peci kawan tergantung, diambil peci kawan. Itu mungkar tuh. Sabun kita habis, nampak sabun kawan, diambil aja tanpa minta izin. Itu mungkar tuh. Ada di sini? Ada di sini? Allahu Akbar. Sholat rajin, mencuri juga. Jangan. Kalau tak punya sandal, belilah. Jangan sandal kawan diam. Yang perempuan gitu juga. Tak ada beda kawan habis. Tak ada kaos kaki kawan lesap juga. Itu termasuk perbuatan yang orang yang punya tabiat seperti itu dia rajin sholat, berarti dia tak paham dengan Maka lewat peristiwa Isra Mi'raj ini berubahlah. Nampak sikit, baru tadi diingatkan, janganlah. Salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dua lagi tadi, terakhir, salat itu membersihkan jiwa katanya. Kalau Nabi umpamakan, buat beristilahan, orang yang salat 5 waktu itu ibarat orang yang mandi 5 kali dari air sungai yang mengalir depan rumah. Allahu Akbar. Kita aja mandi Pak Kiai 2 kali dah tanggung banggar. Dia mandi 2 kali pagi sore. Tapi orang yang salat ibaratnya dia mandi dari 5 kali sehari semalam dari air sungai mengalir depan rumahnya. Bayangkan bersihnya orang salat. Hadas dan najis. Hadas bisa dihilangkan, hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan tengok yang kita basuh di anggota wudhu itu bersih bro. Sebelumnya kita siwak,
semuanya dicuci. Maka orang solat itu bersih. Tapi orang solat masih ada cik giginya, tu meleset. Solat itu bersih jasmani. Syarat sahnya lagi apa? Suci badan, suci pakaian, suci dan orang yang solat dipastikan bersih. Tidak hanya bersih badannya, bersih pakaiannya, tapi juga bersih tuntutannya apa? Suci, pastilah. Maka kalau anak pondok ingin solatnya berhasil, solat itu membina kita. Ini baju kadang tak pernah dicuci. Badan pak malas mandi. Maka Ustaz tanya dia tadi, siapa yang tak mandi? Sekarang lihat telapak tangannya. Lihat telapak tangan semua. Jujur ya, lihat telapak tangan. Balik. Tengok kuku. Kuku tengok. Bersih? Orang solat itu bersih. Mengaku solat bersih. Pesan Nabi, at-tahuru satrul, kebersihan itu, dan salat itu juga menenangkan hati, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata Nabi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya ketika kapan? Ketika kapan? Sujud. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi. Gerakan apa di dalam salat yang tidak ada gerakan itu di luar salat? Berdiri, kita ada berdiri, Ustaz sedang berdiri. Ruku, ada sesekali mencangkul ruku. Apa yang tidak ada? Sujud itu hanya ada dalam, karena sujud itu adalah lambang kedekatan diri seorang hamba dengan. Kalau ingin mendekatkan diri dengan Allah, perbanyaklah sujud. Itu hanya ada dalam makna solatnya, dekat diri dengan Allah. Lalu kalau dalam kajian tasawufnya dikatakan beban hidup itu banyak, belum persoalan yang lain. Maka kalau ada orang yang punya beban hidup, lalu dia tidak pernah menumpahkan beban hidup itu, maka akan menumpuklah beban hidup di sini. Hal ini pernah diutarakan oleh Menteri Agama kita sekarang, Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Orang yang salat itu ibarat orang yang selalu menumpahkan, ketika dia sujud seolah-olah dia menumpahkan segala beban dalam kehidupannya. Kita ini banyak persoalan, tapi kalau tidak pernah sujud, jarang sujud, persoalan itu akan menumpuk di otak dan hati kita. Maka dikatakan salat itu menenangkan hati. Betul, salat itu menenangkan hati. Dan Allah juga ingatkan kita, apapun persoalan hidup kita, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Kiriman lambat datang, apa usahanya? Ya Allah, boleh jadi ayahku sekarang lagi kesulitan dalam mencari rezeki, mudahkan ya Allah. Nak nampak-nampaknya kiriman tak datang-datang ni. Minta. Lagi kalau bangun tengah malam bisa dengan salat sunat tahajud, pingin rezeki orang tuanya dimudahkan ya Allah, maka santri anaknya yang sekolah di pondok pesantren Ikhwan ini mendoakan ayah dan ibunya, ayahnya ibunya yang bekerja, anaknya yang duha di pondok Siapa yang pagi tadi sudah duha, angkat tangan. Sudah. Duha. Ya Allah, kalau rezeki kami sekeluarga ada di langit, tuh, kalau rezeki kami sekeluarga ada dalam perut bumi, kalau jauh ayah saya untuk mendapatkan rezeki itu ya Allah, kalau susah nanti mak bapak saya mendapatkan rezeki itu ya Allah, kalau seandainya rezeki yang ayah bunda kami terima masih terkandung hal yang haram, itu sayang. Siapa yang sering
mendoakan ayah ibunya ketika salat sunat duha? Angkat tangan. Oh, bohong dosanya 2. Berarti sekitar 5% ya. Makanya kiriman tak datang-datang. Usaha kalian begitu dong, doakan. Buat sedih, panggil ya Allah, mudahkan ya Allah. Tak lama kemudian datang siapa? Kiriman. Oh, alhamdulillah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ketika kita punya pilihan, siapa ya, mana ya yang mesti saya pilih, maka bisa juga dibantu permohonan kita itu ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Salat sunat apa? Salat sunat istigharah. Punya hajat bisa salat sunat? Banyak salat sunat tuh. Disinilah kalian tempatnya dilatih. Terakhir, salat itu juga bisa membersihkan hati kita. Tidak hanya fisik tapi juga hati kita. Innal insana khuliqa halu'a. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 9 Allah sampaikan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Tahu kalian berkeluh kesah? Mengeluh. Tengok sambal kau. Mama ni pula lagi dia punya. Tengok duit. Siapa yang sering mengeluh angkat tangan? Yang Ada yang mengeluh? Lapar perut. Lapar. Karena lapar bawa makan. Ketika makan masih mengeluh. Ngapa nasi pondok ini? Rasa garamnya apa nih? Belum dimakan lagi dirasa baru. Pas dimakan. Ada orang seperti itu ya, ada. Selesai makan. Itu penyakit. Sayang semuanya anak-anak Ustadz, semuanya dedek Ustadz, belum ada dokter spesialis yang bisa merubah penyakit ini, bisa mengobati. Dok, ini ada masalah sedikit nih dok. Apa tuh? Saya akhir-akhir ini suka mengeluh dokter. Tak ada obatnya. Iza mastausaru jazua. Kapan kita musim itu mengeluh? Ketika dia ditimpa kesusahan, maka manusia itu akan berkeluh kesah. Sesuatu yang tidak dia senangi, berkeluh kesah. Wa iza masyahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Dapat musibah mengeluh, dapat nikmat pelit. Datang kiriman, disondok-sondokannya nak mau ngasih makawan, disimpan jeruk dalam lemari, 2 hari tengok itu busuk. Siapa yang seperti itu angkat tangan? Namanya orang campili kariang. Datang kiriman es krim dari rumah, pura-pura ke WC, makan di WC itu. La ilaha illallah. Itu orang cempelik nama tu. Makan buah diam-diam, orang lalu baru makan buahnya. Tengok. Dah ya. Kalian jujur aja lah dengan diri kalian, tak usah ketawakan orang. Saya dah tahu juga nak pondok tu, nak sini baik-baik semua. Jangan pelit. Pelit itu hanya akan membinasakan. Jangan pelit. Jadi sifat manusia itu ketika dia dapat musibah berkeluh kesah. Aku lama kali kiriman aku datang deh. Gimana deh? Pas datang diam-diam makan sendiri.
simpan sendiri, tapi tidak untuk pesantren pesantren Ikhwani kabarnya suka berbagi. Orangnya tidak luar biasa. Ini pesantren bagus. Lalu siapa yang Allah jamin takkan pernah mengeluh, takkan pernah kikir hidupnya? Illal musallin, kecuali orang yang maka orang yang salat itu takkan pernah mengeluh. Apapun yang didapat di pondok ini nikmati dan ucapkan alhamdulillah. Tak usah mengeluh. Mengeluh hanya akan memperparah keadaan. Mempersempit pembuluh darah. Mengeluh hanya tidak akan menambah berubah keadaan. Tapi nikmatilah semuanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Nikmati apapun yang ada di sini, nikmati. Semoga dengan keikhlasan hati kita menikmati segala apapun yang terjadi, disitulah letak keridhaan Allah, disitulah kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, Buya yang kita hormati, adik-adik sekalian yang Pak Ustaz banggakan, terus belajar, gali hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik-adik semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua orang beruntung, orang yang beruntung bisa belajar di pondok pesantren, bisa bersama-sama di sini saling berbagi cerita. Maka sepulang nanti pesan Pak Ustaz, jangan pernah tinggalkan masjid. Pesantren itu selalu erat kaitannya dengan masjid. Jangan pernah tinggalkan masjid. Dekatkan diri kepada Allah. Nabi pesan apa? Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, saksikanlah dia betul-betul beriman kepada Allah. Iman itu kita butuhkan, apalagi nanti masuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diundang untuk berpuasa beribadah Ramadan itu siapa? Apakah orang kaya? Apakah orang paling ganteng? Yang diundang adalah orang yang semoga peringatan Isra Mi'raj ini bisa mengukuhkan iman kita semuanya. Amin ya rabbal. Terima kasih Pak Kiai, Pak Buya, Pak Ustadz dan Ustazah atas segala kesempatan yang diberikan. Mohon maaf pasti banyak salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.